Hai semuanya, saya Yumelisa Udiatyamanda, NIM 216039 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan semester 5. Di sini saya akan membahas tentang sistem ekonomi. Ini adalah sejarah Marx atau Karl Marx dan ini adalah fotonya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi kapitalis. Jadi, sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang aset-aset produktif atau faktor-faktor produksinya sebagian besar dimiliki oleh sektor individu atau swasta. Perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, dan menyalurkan barang dan sebagainya. Ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis ada 6. Yang pertama yaitu kebebasan memilih harta secara perorangan. Kedua, kebebasan ekonomi dari persaingan bebas. Ketiga, mementingkan diri sendiri. Keempat, perekonomian diatur oleh mekanisme pasar. Kelima, manusia dipandang sebagai makhluk homo economicus yang selalu mengejar kepentingan atau keuntungan sendiri. Dan yang terakhir keenam yaitu campur tangan pemerintah minimum. Konsep ekonomi kapitalis. Nah, konsep ekonomi kapitalis adalah suatu sistem yang memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada individu untuk melakukan perekonomian. Konsep ini adalah hasil dari pemikiran Adam Smith, seorang tokoh Marxist klasik, di mana para ahli ekonomi dunia menilai bahwa pemikiran Marxist klasik merupakan dasar dari sistem ekonomi kapitalis Adam Smith. Dalam teorinya menghendaki setiap orang yang diberi kebebasan untuk berusaha dalam persaingan yang sempurna. Adapun lembaga-lembaga ekonomi dalam sistem kapitalis dapat mencakup beberapa intensitas antara lain, yaitu lembaga perbank ini menyediakan layanan keuangan seperti penghimpunan dana, pemberian kredit, dan pengelolaan risiko. Bank juga berperan penting dalam memfasilitasi aliran modal dan para pelaku ekonomi. Bursa efek di mana perdagangan saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya dilakukan. Lembaga ini memungkinkan perusahaan untuk memperoleh modal dengan menjual saham kepada investor. Bursa efek juga memberikan wadah bagi investor untuk membeli dan menjual instrumen keuangan serta mendapatkan keuntungan. Lembaga keuangan non-bank. Selain bank, ada lembaga keuangan non-bank yang berperan dalam sistem kapitalis. Contohnya ialah perusahaan asuransi, dana pensiun, dan perusahaan pembiayaan yang menyediakan layanan jasa keuangan seperti asuransi jiwa, pinjaman, dan asuransi. Lembaga regulasi. Lembaga-lembaga regulasi seperti Bank Sentral, Otoritas Pasar Modal, dan lembaga pengawas keuangan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan. Mereka mengeluarkan kebijakan, mengawasi pelaksanaan peraturan, dan menangani masalah keuangan yang mungkin terjadi. Lembaga pengaturan pemerintah memiliki peran dalam mengatur dan mengevaluasi kegiatan ekonomi dalam sistem kapitalis. Mereka menetapkan kebijakan fiskal dan moneter, mengeluarkan regulasi untuk melindungi konsumen, dan mempromosikan persaingan yang sehat, serta turut berperan dalam memberikan insentif bagi sektor ekonomi tertentu. Dan terakhir yaitu lembaga riset ekonomi, yaitu lembaga-lembaga penelitian ekonomi seperti lembaga penelitian dan universitas berperan dalam menyediakan data analisis ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh lembaga ini dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang aspek-aspek ekonomi dan memberikan panduan kebijakan bagi lembaga dan pemerintah. Kelebihan dan kekurangan sistem kapitalis. Kelebihannya yaitu masyarakat memiliki kebebasan untuk berinovasi dalam mengembangkan diri. Persaingan dagang semakin mudah diatasi, pertumbuhan ekonomi semakin cepat, distribusi barang lebih. Individu yang bekerja keras lebih dihargai. Kekurangan sistem kapitalis. Fokus sistem kapitalis adalah untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya sehingga akan menimbulkan dampak negatif pada pemanfaatan sumber daya. Ini juga banyak berdampak pada hubungan sosio-ekonomi antar masyarakat. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang aset-aset produktif atau faktor-faktor produksinya sebagian besar dimiliki oleh sektor individu swasta.
Menurut Milton Spencer, kapitalis merupakan sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik individu atau private ownership atas alat-alat produksi dan distribusi dan pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi yang kompetitif. Prinsip dasar ekonomi kapitalis yaitu ada kelangkaan, pandangan tentang nilai barang, dan peranan harga dalam sistem ekonomi kapitalis. Kelebihan sistem ekonomi kapitalis yaitu kapitalisme mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memfasilitasi kompetisi terbuka di pasar. Sedangkan kekurangannya yaitu kapitalisme membuat ekonomi yang berorientasi pada uang. Perusahaan bisnis akan melihat ekonomi dengan titik pandangan materialistik. Selanjutnya yaitu lembaga-lembaga ekonomi sosialis. Yang pertama, lembaga keuangan adalah lembaga yang usaha utamanya di bidang keuangan dengan cara menyediakan dana untuk pihak membutuhkan modal. Yang kedua yaitu badan usaha milik negara atau bisa disebut dengan BUMN dengan sumber utama modal dari negara. Yang ketiga yaitu lembaga keuangan mikro atau bisa disebut LKM, yaitu lembaga ekonomi yang memberikan akses kredit pada usaha-usaha kecil yang berbasis ekonomi rumah tangga. Yang keempat yaitu lembaga ekonomi bagian dari lembaga sosial yang mengantar hubung antara manusia dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Kelima yaitu lembaga politik, merupakan suatu badan khusus yang mengatur pelaksanaan kekuasaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar mencapai suatu keteraturan dan tertib kehidupan bermasyarakat. Dan terakhir yaitu keenam, lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktik agama dalam masyarakat. Agama pada dasarnya aktivitas untuk berhubung dengan Tuhannya. Agama sangat penting untuk menyeimbangkan kehidupan manusia yaitu antar dunia dan akhirat. Kelebihan lembaga ekonomi sosialis yang pertama yaitu pemerataan kesejahteraan. Hal ini menjadi salah satu kelebihan dari sistem ekonomi sosialis karena segalanya dipusatkan di satu tempat, maka ada kemungkinan fasilitas-fasilitas yang diberikan juga akan lebih merata ke seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial. Yang kedua yaitu tidak ada eksploitasi buruh. Sesuai dengan tujuan awalnya, sistem ekonomi ingin menghilangkan eksploitasi terhadap kaum buruh. Hal itu dapat terjadi karena pelaku bisnis tidak akan semena-mena karena ada batasan yang telah diatur oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu tidak ada kesenjangan sosial. Seperti diketahui, kesenjangan sosial terjadi karena kejayaan pemilik modal besar yang menyebabkan adanya status sosial si kaya dan si miskin. Sedangkan di sistem ekonomi sosialis yang diatur oleh negara, hal itu dapat dihapuskan karena adanya pemerataan. 4. Inflasi dapat ditangani. Ketika terjadi inflasi alias kenaikan harga barang secara merata, pemerintah yang punya kuasa untuk mengatur uang dengan mudah mengatur kebijakan-kebijakan yang menghindarkan inflasi. Dan terakhir yaitu nomor 5, meminimalisir eksploitasi sumber daya alam. Artinya karena kontrol dari pemerintah yang ketat, eksploitasi sumber daya kemungkinan kecil akan terjadi karena pelaku bisnis tidak seenaknya sendiri mengelola SDA. Pemerintah Orde Lama terutama disebabkan oleh hancurnya infrastruktur ekonomi, fisik maupun non-fisik selama pendudukan Jepang. Dilihat dari aspek politiknya, selama periode Orde Lama, dapat dikatakan Indonesia pernah mengalami sistem politik yang sangat demokratis yang menyebabkan kehancuran politik dan perekonomian nasional. Pemerintah Orde Baru Indonesia dalam Orde Baru, perhatian pemerintah lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan sosial tanah air. Usaha pemerintah tersebut ditambah lagi dengan penyusunan rencana pembangunan 5 tahun secara bertahap dengan target-target yang jelas sangat dihargai oleh negara-negara barat. Tujuan jangka panjang dari pembangunan ekonomi di Indonesia pada masa Orde Baru adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui suatu proses industrialisasi dalam skala besar.
Sekian penjelasan saya tentang sistem ekonomi. Sekian, terima kasih.